Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Kuliahnya lancar kan? Daripada gabut, mending kita dengerin yuk podcast dari Humas Himatika Unsud, Talk with Alumni. Langsung aja nih, kita kenalan yuk sama kakaknya. Halo, selamat siang kak. Gimana nih kak kabarnya? Mungkin bisa nih kak, kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Namanya Imam Tahyudin, lulus tahun 2006, masuknya tahun 2002. Sekarang jadi dosen di Universitas Amikom Purwokerto. Saat ini sedang dikasih amanah jadi ketua alumni matematika ya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa saja nih kak aktivitas Kak Imam saat pandemi ini? Di masa pandemi aktivitas seperti biasa, cuman ngajar. Ini biasanya tiap hari, di masa pandemi dibatasi, jadi seminggu 3 kali berangkat, tapi tetap bekerja dari rumah ya. Tapi karena posisi saat ini sekarang sedang diamanahi jadi dekan, sepertinya saya tiap hari tetap berangkat walaupun sebentar ya, untuk mantau. Lalu kenapa sih kak kakak milih jurusan matematika dan kenapa di Unsud kak? Ya karena suka aja, jadi waktu SMA suka matematika. Terus kenapa di Unsud? Saat itu kebetulan kakak saya juga di Unsud, jadi ketika salah satu pilihannya di Unsud, orang tua juga mendukung seperti itu karena sudah ada kakak waktu itu. Berarti sekarang bekerja jadi dosen ya kak. Sebelumnya sudah bekerja di mana sih kak? Dan apakah pekerjaan pertama setelah lulus itu ada korelasinya kak dengan matematika? Sebenarnya saya dari lulus kuliah itu nggak melamar kerja ya, karena saya suka bisnis. Jadi sejak semester 3 saya sudah belajar usaha, buka rental komputer sampai saya lulus. Bahkan saya melebarkan beberapa usaha yang lain. Dan kenapa saya saat itu menjadi dosen? Waktu itu diajak pembimbing skripsi waktu kuliah di matematika, itu untuk membantu mengajar di Amikom Purwokerto. Dan saat itu ya karena membantu dosen matematika, ya mata kuliah yang diajarnya juga matematika statistika seperti itu. Dan kemudian setelah saya membantu di situ di Amikom, selanjutnya saya diminta untuk menjadi dosen tetap di situ. Untuk bisnis masih tetap jalan juga. Jadi mengajar atau jadi dosen di Amikom itu ya dari dulu sampai sekarang. Gimana nih kak perasaannya waktu lulus? Nah terus abis lulus pernah terpikir gak sih kak mau lanjut kuliah? Waktu lulus ya tetap senang. Jadi lulus senang ya, karena sudah melalui beberapa proses perkuliahan yang banyak tugas dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya juga aktif di organisasi, jadi ketika lulus ada sebuah kebahagiaan. Kemudian setelah lulus, apakah terpikir kuliah lagi? Waktu itu saya belum, waktu itu saya fokus bisnis ya. Dan ketika lagi sibuk-sibuk bisnis, saya diminta orang tua untuk nikah dulu ya. Jadi saya nikah muda, di usia 24 saya nikah. Kemudian ketika setelah nikah saya terpikir kuliah lagi. Waktu itu saya ngambil Magister Management MM ya di Unsud, karena saya berpikir untuk backup manajerial di usaha saya. Kemudian setelah bergabung di Amikom, saya baru terpikir untuk mengambil master atau S2 lagi di bidang komputer, karena matematika dan komputer itu kan satu rumpun. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah S3 ya di bidang ilmu komputer, lulus tahun 2018 ya, Oktober, dari Kanazawa University Jepang. Kalau boleh tahu, dulu waktu kakak ngelamar jadi dosen, apa saja sih kak yang dilalui atau tes-tes apa saja supaya bisa diterima? Mungkin bisa jadi gambaran aja sih kak buat teman-teman. Kalau kasus saya sih sebenarnya nggak ada tes ya, karena memang diminta ngajar di situ. Jadi memang awalnya membantu, kemudian setelah itu diminta menjadi dosen tetap.
Tapi setidaknya saya tahu karena saat ini saya menjadi dekan Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Amikom Purwokerto. Jadi untuk rekrutmen dosen baru yang jelas secara umum ada seleksi administrasi sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan. Artinya kebutuhan dosen apa seperti itu. Kemudian setelah itu ketika sudah lulus administrasi, baru tahapan berikutnya ada tes tertulis dan wawancara. Jadi intinya seperti itu. Untuk mahasiswa yang berminat menjadi dosen, yang jelas kalau mau menjadi dosen minimal kan S2. Jadi silakan Anda siap-siap S2 dulu di bidang yang sama, sebaiknya di bidang matematika seperti itu. Kemudian kemampuan skill yang lainnya, diantaranya aktif dalam organisasi itu sangat penting sekali ya, karena itu melatih komunikasi, leadership, cooperation, kerjasama ya. Itu sangat penting sekali dari organisasi. Dan yang tak kalah pentingnya ini kemampuan oral atau komunikasi ya. Cenderung mahasiswa matematika ini kan lebih banyak untuk problem solving, dalam artian tidak banyak ngomong ya, menyelesaikan soal-soal, penyelesaian dan sebagainya. Nah ini perlu dikembangkan untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum ya. Jadi melalui mana ya, organisasi diantaranya ataupun di kelas presentasi ini harus berani untuk maju ngomong di depan ya. Jadi kemampuan itu sangat penting, kemampuan soft skill. Di samping memang yang utama adalah dari kompetensi akademiknya ya, IPK-nya minimal di atas 3 seperti itu. Selain itu tadi ada kemampuan bahasa ya, bahasa Inggris lah minimal ya. Jadi silakan Anda tingkatkan kemampuan bahasa asing, minimal bahasa Inggris itu, karena ketika mau studi lanjut baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu syarat utamanya adalah, salah satunya adalah bahasa ya. Kemudian yang jelas kompetensi keilmuan itu ya otomatis penting. Mengenai S3 nih Kak, yang di Kanazawa University, ini bagaimana sih Kak proseduralnya? Mungkin apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk bisa apply ke univ-univ di luar negeri gitu? Atau bisa nih Kak dikasih tips-tipsnya? Mungkin harapannya ya bisa banyak teman-teman kita yang apply ke luar negeri dan sukses kayak Kakak. Kanazawa University ini kan sudah kerjasama dengan Ristek Dikti waktu itu ya, atau sekarang Kemendikbud, sehingga ada program khusus untuk dosen ya, karena saya waktu itu dapat beasiswa dari Kemenristek Dikti melalui jalur dosen. Nah kalau lewat jalur umum ketika belum menjadi dosen ini bisa saja itu melalui LPDP ya. Jadi salah satunya LPDP ini Anda bisa mengakses beasiswanya dari situ. Yang jelas untuk kuliah di luar negeri secara umum itu kan calon mahasiswa harus melalui 2 tahapan penting atau tes ya. Yang pertama adalah bagaimana lulus tes perguruan tinggi di Kanazawa University. Kemudian yang kedua adalah lulus tes beasiswanya. Nah, keduanya ini secara umum memiliki syarat yang hampir sama. Yang pertama adalah kemampuan bahasa Inggris, minimal TOEFL itu 550 dan IELTS itu minimal 6,5. Nah, itu untuk syarat secara umum di 2 tes itu 2 itu. Kemudian untuk lulus tes di kampus itu ada ujian khusus kalau yang mau S2 ya. Kalau yang S3 sih biasanya hanya presentasi saja. Jadi rencana risetnya apa, kemudian ketika ditanya-tanya oleh calon profesornya ini diterima dan cocok dengan riset profesornya, insya Allah sih diterima. Tapi kalau S2 beberapa informasi yang saya dapatkan ini ada tes khusus, tes tertulis, ujian seperti itu. Nah ketika Anda sudah lulus
di kampus tes di kampus Kanazawa University atau mungkin kampus-kampus yang lain ya. Nanti tahap berikutnya Anda berusaha untuk lulus di beasiswanya. Nah, ini syarat beasiswa selain tadi adalah kemampuan bahasa, ini LOA ya, Letter of Acceptance, ini salah satu hal yang sangat penting yang menguatkan Anda untuk bisa lolos di tes beasiswa ini. Jadi diantaranya itu dan kalau nggak salah di LPDP itu ada tes wawancara dan salah satu pengujinya kan psikolog tuh. Jadi kemampuan wawancara berbahasa yang baik dan benar, percaya diri, ini Anda bisa latih ketika Anda kuliah. Melalui apa ya? Melalui perkuliahan harus berani bertanya. Kemudian yang tak kalah penting, Anda juga harus aktif di organisasi untuk melatih bagaimana berbicara, bekerja sama, meyakinkan orang lain, melobi dan lain sebagainya. Dan selain LPDP ada beberapa beasiswa yang lain juga. Dari Jepang itu ada beasiswa Max ya, Monbuga Kosu, itu bisa diakses juga. Tapi ya saingannya cukup berat sama seperti LPDP. Dan ada beasiswa yang lain. Kalau Anda memiliki kemampuan bahasa Jepang, sebenarnya nanti peluangnya lebih besar lagi karena banyak foundation yang menawarkan beasiswa ketika di sana. Yang terakhir nih Kak, pesan atau motivasi dari Kakak buat teman-teman mahasiswa sekarang nih Kak, biar tetap semangat kuliah dan semangat meraih cita-cita nih Kak. Untuk adik-adik mahasiswa matematika Unsud, yang pertama, supaya Anda fokus kuliah, Anda harus meluruskan niat ya. Niatnya apa? Pertama, otomatis kan Anda niatnya kuliah, maka itu harus jadi first priority ya, prioritas pertama. Nah, untuk yang lainnya Anda buat tujuan-tujuan berikutnya gitu. Yang jelas itu penting. Ketika Anda sudah menetapkan tujuan di awal, Anda akan fokus. Kemudian berikutnya Anda latih kemampuan tidak hanya akademis saja, tapi kemampuan soft skill yang lain. Dengan cara apa? Itu aktif di organisasi. Kalau diberi kesempatan untuk menjadi ketua, itu harus berani ya. Diajak menjadi pengurus organisasi juga harus mau. Itu karena sangat penting. Anda juga harus berpikir bahwasanya jangan menjadi pekerja mindset ya. Jadi kalau bisa ya Anda juga belajar berwirausaha. Alhamdulillah saat ini saya sedang merintis startup ya. Mungkin pernah dengar namanya Nujek. Nah, itu Nujek ini salah satu startup yang sedang saya geluti di Purwokerto, di Banyumas ya khususnya, kemudian di Cilacap dan di Purbalingga. Ini sedang dikembangkan. Ini perusahaan nasional ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah saya juga punya penerbitan buku namanya Zahira Media Publisher. Jadi teman-teman mahasiswa yang punya hobi menulis bisa nanti bekerja sama dengan kami ZMP untuk diterbitkan bukunya ya. Insya Allah nanti akan segera beberapa webinar series untuk mahasiswa, dosen dan umum ya. Kemudian saat ini insya Allah kita juga sedang mengembangkan startup baru ya, e-commerce marketplace ya. Marketplace yaitu namanya Nusamart. Insya Allah nanti sebentar lagi, bulan ini sedang dimatangkan, akan di launching bulan depan insya Allah, bulan Juli ya, awal Juli. Mohon doanya saja. Jadi sekali lagi mindsetnya jangan mencari kerja saja, tapi berpikir bagaimana mencetak atau menciptakan lapangan pekerjaan ya. Walaupun memang tetap Anda bekerja juga penting untuk mencari pengalaman, kemudian mencari role model, kemudian belajar berbagai hal dalam hal perusahaan ya di yang Anda geluti gitu ya. Jadi sekali lagi tetap semangat dan terus mengejar cita-cita setinggi langit ya. Sukses semuanya.
Nah, gimana nih teman-teman setelah kita talk with alumni sama Kak Imam? Tentunya banyak informasi yang kita dapat ya teman-teman, dan semoga dapat menginspirasi kalian. Nantikan juga talk with alumni selanjutnya. See you!